Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Fiskaningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada skill lab manajemen bencana 1, 2, dan 3. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir manajemen bencana. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang analisis risiko dan penilaian skala dampak. Nah, apa sih definisinya? Nah, pada analisis ini ada beberapa poin-poinnya, itu ada bahaya atau hazard, kerentanan, dan kemampuan atau capability. Nah, definisi dari bahaya atau hazard itu sendiri adalah suatu kondisi dengan secara ilmiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Nah, untuk kerentanan fisik adalah sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan berupa faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Nah, kemampuan sendiri adalah kebijakan, kesiapsiagaan, dan peran masyarakat, kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap siaga, dan menanggapi dengan cepat atau segera pulih dari sesuatu kedaruratan dan bencana. Nah, langkah-langkah dari penilaian risiko bencana ini sendiri ada beberapa, yaitu pertama, menentukan satu lokasi rawan bencana. Yang kedua, melakukan identifikasi risiko bencana dengan mencari sumber dan informasi yang berupa berikut ini. Pertama adalah bahaya atau ancaman. Nah, bahaya atau ancaman ini juga dibagi menjadi beberapa, yaitu menentukan jenis ancaman, melengkapi peta topografi, menentukan skala probabilitas, dan menentukan skala dampak kejadian. Nah, untuk probabilitas kejadiannya sendiri adalah ada beberapa skala, yaitu dari skala 5 yaitu sangat pasti terjadi. Nah, skala 4 ada hampir pasti terjadi, skala 3 mungkin terjadi, skala 2 kemungkinan kecil terjadi, dan skala 1 tidak pasti terjadi. Kemudian untuk dampak kejadian sendiri ada beberapa skala, yaitu skala 5 adalah sangat parah. Itu 100%, hampir 100% bisa dipastikan wilayah itu hancur dan lumpuh total. Skala 4 yaitu parah. Nah, ini 50-75% wilayah hancur dan lumpuh. Dan skala 3 cukup parah, 10-15% wilayah hancur, skala 2 ringan, skala 3 tidak parah sama sekali. Nah, setelah bahaya dan ancaman tadi, yang kedua ada kerentanan, yaitu melengkapi data demografi, gambar kondisi sarana dan prasarana kesehatan, sistem transportasi dan telekomunikasi, ketersediaan ketenagaan kesehatan, dan status sosial ekonomi penduduk. Yang berikutnya ada kemampuan. Kemampuan itu ada beberapa, yaitu kebijakan, telah ada atau tidaknya kebijakan, peraturan perundang-undangan yang mengatur daerah setempat tentang penanggulangan bencana. Dan kedua yaitu kesiapsiagaan. Nah, itu tuh telah ada atau tidaknya sistem peringatan dini, simulasi bencana, sosialisasi titik kumpul, dan penyediaan dana darurat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah peran serta masyarakat. Nah, sekian penjelasan untuk materi manajemen bencana 1. Langsung saja. Untuk yang pertama, dalam penanganan ini kita menggunakan metode triase. Triase sendiri adalah suatu sistem untuk melakukan pemilahan penderita berdasarkan kebutuhan pertolongan medis atau kondisi korban, dengan tujuan untuk menentukan prioritas penanganan dan evakuasi korban. Nah, di sini yang harus kita perhatikan dalam menggunakan triase ini sendiri adalah pertama, problem yang ada pada penderita. Seleksi berdasarkan problem, gangguan ABC tanpa melihat sarana yang ada. Yang kedua, jumlah penderita itu sendiri. Yang ketiga, memastikan sebanyak mungkin korban dapat diselamatkan dan keadaan korban massal. 4 adalah jumlah cedera. Yang kelima adalah derajat cedera. Yang keenam, kemungkinan
korban itu bertahan hidup. Yang ketujuh, sarana dan kemampuan. Nah, tujuan dari triase ini itu adalah yang pertama, mendapatkan hasil yang sebaik mungkin pada kondisi jumlah pasien besar dengan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, menentukan transport korban ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai. Yang ketiga, penentuan prioritas ini akan menekan morbiditas, mortalitas, dan kecacatan. Nah, selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan pada saat menentukan triase? Nah, yang pertama yaitu penilaian tanda vital dan kondisi korban bencana, seperti penentuan tanda vital seperti detak jantung, nadi, pernafasan, sirkulasi. Dan yang kedua, penilaian harapan hidup. Yang ketiga, penilaian tindakan yang diperlukan, seperti setelah ini kita harus melakukan apa pada korban ini. Yang keempat, penilaian kemampuan medis. Yang kelima, prioritas penanganan definitif. Yang keenam, pemberian label. Nah, pada triase ini itu ada metodenya lagi, yaitu yang pertama START. START ini adalah singkatan atau kepanjangannya itu yaitu Simple Triage and Rapid Treatment. Nah, yang kedua itu ada Primary Survey, yaitu bisa ABC atau CIP. ABC ini adalah airway, breathing, dan circulation. Nah, kalau CIB ini bisa kebalikannya, yaitu circulation, airway, dan breathing. Nah, yang ketiga itu ada algoritma sistem tapping dan pengkodean. Nah, dalam triase ini ada beberapa klasifikasi. Nah, di sini ada 4 klasifikasi. Klasifikasi pertama itu adalah warna merah atau prioritas 1. Nah, prioritas 1 ini dia yang mengalami luka berat, gangguan CIB, circulation, airway, dan breathing tadi, lalu mengancam nyawa, dan harapan hidup tuh masih ada. Nah, sifatnya klasifikasi merah ini itu bersifat segera ditangani, karena jika tidak maka akan terjadi keterlambatan. Nah, yang kedua itu adalah prioritas kuning. Yang prioritas kuning ini adalah korban yang mengalami luka berat dan tidak mengancam nyawa. Nah, sifatnya untuk penanganannya adalah mendesak. Nah, untuk yang ketiga itu prioritas hijau. Nah, prioritas hijau ini berupa penderita itu mengalami luka ringan atau si korban mengalami luka ringan. Nah, di sini kita bisa melakukan penanganan dengan ditunda atau dievaluasi, dan kita lebih mengutamakan merah dan kuning. Nah, untuk prioritas keempat yaitu adalah prioritas hitam, yang dimana si korban sudah tidak ada harapan hidup atau bahkan sudah meninggal. Nah, untuk penanganannya karena memang sudah meninggal, jadi kita biarkan saja, lalu kita menangani yang lain. Nah, berikutnya itu untuk pelabelan. Di sini karena kita mungkin dalam kondisi mendesak saat menangani pasien, bisa dilakukan dengan hanya menuliskan dengan spidol, atau bisa juga dengan label yang sudah disediakan. Berikutnya yaitu penerapan untuk metode START. Nah, di sini di awal yang harus kita lakukan adalah panggil semua korban yang dapat berjalan dan perintahkan untuk ke suatu tempat yang lebih aman. Nah, selanjutnya semua korban ditempatkan di tempat yang tadi itu mendapatkan kartu hijau. Yang kedua itu airway. Nah, penderita terdekat itu dicek masih bisa bernafas atau tidak. Jika tidak bernafas, maka buka jalan nafasnya. Jika sudah dibuka jalan nafas tapi dia tetap tidak bernafas, maka diberi triase hitam. Nah, bila kembali bernafas, diberi triase merah. Nah, jika dia bernafas dengan spontan, langsung masuk ke tahap berikutnya. Yang ketiga adalah breathing. Nah, kita setelah nafas spontan tadi, jika nafasnya itu lebih dari 30 kali per menit, itu dia masuk triase merah. Jika kurang dari 30 menit, dia bisa langsung ke tahap berikutnya. Setelah itu ada sirkulasi. Nah, jika sirkulasi ini kurang lebih dari 2 detik, jika itu dia merah. Jika kurang dari 2 detik, dia bisa masuk ke tahap berikutnya. Nah, di sini tuh
kita juga bisa lihat dari pencahayaannya gelap, kapilari refill sulit dinilai. Periksa arteri radialisnya. Jika tidak teraba, maka dia masuk ke dalam kategori merah. Jika teraba, dia bisa ke tahap berikutnya. Nah, yang keempat, kita cek kesadaran. Jika dia tidak dapat mengikuti perintah atau arahan atau apa yang kita bicarakan, maka masuk ke dalam triase merah. Jika dia bisa mengikuti perintah dan bisa diajak berbicara dengan kita, maka dia masuk triase kuning. Nah, selanjutnya ada triase dan evakuasi. Nah, evakuasi ini kita memilih rujukan yang paling tepat untuk setiap triase. Nah, di sini triase hijau. Triase hijau bisa kita bawa ke puskesmas. Sedangkan triase kuning kita bisa bawa ke RS kecil. Sedangkan triase merah kita bisa langsung bawa ke RS yang lebih besar, RS daerah atau RS kabupaten. Nah, sedangkan yang triase hitam bisa dibawa langsung ke RS kabupaten atau RS daerah yang lebih besar. Dan di sini juga bisa tergantung jenis cedera dan juga jarak antara tempat kejadian dan rumah sakit. Nah, berikutnya untuk materi skill lab manajemen bencana 3. Sistem penanggulangan bencana pada kelompok rentan. Nah, di sini fisioterapis dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang berperan menangani bencana. Nah, fase bencana di sini ada pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, di sini juga dibagi menjadi beberapa kelompok rentan, yaitu pada bayi, balita, anak-anak, perempuan, ibu hamil, menyusui, lansia, dan disabilitas. Nah, fisioterapi di sini dapat masuk pada penanggulangan pra-bencana, yaitu dengan sosialisasi yang bersifat umum dan ini tidak hanya dilakukan pada kelompok rentan. Nah, pada pra-bencana ini fisioterapi juga bisa menyiapkan fasilitas-fasilitas kesehatan untuk trauma untuk kelompok rentan ini. Nah, tetapi tidak hanya fisioterapi saja yang membantu, tapi semua yang menangani. Kita bekerja sama dengan fisioterapi juga yang lain yang ikut menangani. Nah, dan juga untuk petugas yang menangani bencana ini harus dilakukan berupa pelatihan, terutama saat menolong kelompok-kelompok rentan. Nah, pada saat fase bencana, saat melakukan proses evakuasi dan penyelamatan, harus dilakukan dulu penyelamatan kepada diri sendiri. Contoh, kepada diri sendiri oleh yang terkena bencana itu sendiri. Contohnya, pada korban gempa, diusahakan kepada orang-orang yang mengalami bencana itu untuk dia melindungi dirinya sendiri. Contohnya seperti bersembunyi di bawah meja atau di bawah barang-barang yang sekiranya bisa melindungi. Dan ada beberapa kelompok-kelompok yang tidak boleh dipisahkan, contohnya ibu dan anaknya. Tidak bisa dipisahkan antara ibu sendiri atau anaknya sendiri. Nah, saat pasca bencana yang perlu diperhatikan yaitu kegiatan dan aktivitas supaya tidak merasa bosan, apalagi pada anak-anak yang kemudian juga personal hygiene-nya harus diperhatikan pada ibu dan anak-anak atau wanita hamil. Biasanya mudah stres. Kita harus mengontrol keadaan pada kejiwaannya supaya tidak berpengaruh kepada proses laktasinya. Nah, ini dalam artian pada ibu hamil. Nah, kemudian fisioterapi juga berperan pada proses rehabilitasinya seperti orang yang mengalami kecelakaan dari sebelum ataupun sesudah bencana. Sekian video tugas akhir dari manajemen bencana. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.